Selamat pagi Bapak dosen dan selamat pagi teman-temanku sekalian. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Trisnawati Reja. Saya dari semester 4B. Saya akan memaparkan tentang sakramen Ekaristi. Pertama-tama, kita akan mempelajari tentang pengertian dari sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi merupakan tanda kesatuan, ikatan cinta kasih, perjamuan Paskah saat Kristus diterima, sehingga jiwa dipenuhi rahmat dan jaminan kemuliaan yang akan datang. Jika kita berbicara tentang cinta kasih, maka Yesus sangat berperan di dalamnya, yaitu tanda cinta kasih Yesus sebagai pengorbanan tubuhnya kepada kita manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang simbol sakramen Ekaristi. Jadi, simbol yang terkandung dalam sakramen Ekaristi adalah roti dan anggur. Roti melambangkan tubuh Kristus. Seorang yang memakan roti itu artinya dia menerima Kristus tinggal di dalam dirinya dan dirinya tinggal di dalam Kristus. Jika roti melambangkan tubuh Kristus, maka kita semua sebagai umat Katolik yang memakan roti itu akan menyatakan sebagai kesatuan. Selanjutnya, kita akan mempelajari 3 hal yang dipandang sebagai akar perayaan dari Ekaristi. Yang pertama, perjamuan makan dengan orang berdosa. Yang kedua, perjamuan terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Dan yang ketiga, perjamuan sesudah Yesus bangkit. Nah, yang pertama, perjamuan makan dengan orang berdosa. Perjamuan makan dengan orang berdosa ini memiliki konteks pada pewartaan Yesus mengenai kerajaan Allah, berbelas kasih, dan mengundang orang-orang berdosa ke dalam persaudaraan dan persekutuan. Perjamuan makan dengan orang berdosa ini terdapat dalam kitab suci, yaitu tentang Sakeus si orang pendek yang berdosa atau bertugas sebagai seorang pemungut cukai, seorang pemungut bea ya. Ketika Yesus datang tinggal mau makan di rumah si Sakeus, di situ ada keselamatan. Sakeus membagikan harta bendanya kepada orang-orang miskin. Nah, jika dilihat dari contoh dalam kitab suci seperti itu, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa Yesus itu datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang-orang yang benar. Yang berikut kita akan mempelajari juga tentang perjamuan malam terakhir. Perjamuan malam terakhir ini merupakan perjamuan yang paling pokok yang diadakan Yesus sebagai perjamuan perpisahan dengan muridnya sebelum menderita sengsara dan wafat. Dengan perjamuan malam terakhir, Yesus menafsirkan dan menjelaskan peristiwa wafat dan kebangkitannya sebagai pemberian diri sehabis-habisnya bagi keselamatan dunia. Jadi perjamuan malam terakhir ini terjadi pada malam Kamis Putih. Yang ketiga, perjamuan makan dengan Yesus dan saat ia bangkit. Jadi ketika Yesus bangkit, di situ juga terjadi perjamuan makan antara Yesus dan murid-muridnya. Oke, kita akan mempelajari juga tentang makna dari sakramen Ekaristi. Nah, makna dari sakramen Ekaristi merupakan sebagai pengingat akan karya penyelamatan Allah. Yesus datang menghancurkan penghalang tersebut sebagai peristiwa wafat dan kebangkitannya sehingga ia mengalahkan maut. Yang kedua, bersatu dengan Kristus. Dan yang ketiga, wujud kesatuan dengan jemaat dan membentuk satu tubuh dalam Kristus. Pada poin yang kedua, dikatakan bersatu dengan Kristus. Itu artinya Yesus yang tinggal dalam diri kita melalui tubuh roti yang kita makan itu. Selanjutnya kita juga mempelajari tentang tujuan.
Di mana di situ ada makna, maka di situ juga ada tujuan. Namun di dalam makna sudah menjelaskan tujuan tersebut, yaitu untuk mengingatkan kembali karya penyelamatan Allah. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari juga bagian-bagian perayaan Ekaristi. Jadi yang pertama itu ada ritus pembuka, yang kedua liturgi sabda, dan yang ketiga liturgi Ekaristi. Teman-teman sudah mengetahui bahwa ritus pembuka itu terjadi pada awal sebelum perayaan Ekaristi berlangsung, dari perarakan menuju ke altar. Sedangkan liturgi sabda terjadi dari bacaan pertama, Mazmur, bacaan kedua, bait pengantar Injil, homil, dan terakhir doa umat. Dan yang ketiga liturgi Ekaristi. Liturgi Ekaristi ini diawali dengan persiapan persembahan sampai doa sesudah komuni. Satu hal tambahan lagi yaitu penutup. Nah, setelah kita melihat tata perayaan Ekaristi, kita juga bisa melihat bahwa dalam liturgi Ekaristi dihadirkan dan diperagakan secara simbolis 3 tindakan Yesus Kristus atas roti dan anggur. Tindakan itu yang pertama, tindakan mengambil. Jadi, ritus persembahan di mana bahwa diambil dan dikumpulkan dari umat. Roti dan anggur, kolekte, dan bahan lain lalu dihantar ke altar untuk dipersembahkan dan dikurbankan kepada Allah. Ritus ini mengungkapkan bahwa segala yang kita miliki adalah pemberian Allah dan kita persembahkan kembali kepadanya sebagai ungkapan rasa syukur kita. Tindakan yang kedua yaitu tindakan mengucap syukur. Dalam doa syukur agung, sebagai doa inti Ekaristi yang mengungkapkan doa Kristus, Imam Agung sendiri, doa ini diawali dengan profesi yang diakhiri dengan doxologi. Dan yang ketiga, tindakan memecahkan dan membagi-bagikan, yakni ritus komuni yang diawali dengan doa Tuhan yaitu Bapa kami dan diakhiri dengan doa sesudah komuni yaitu bukan doa penutup. Sekian pembelajarannya, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian.